Saya Charles Fernando ingin mempresentasikan materi mengenai aspek keperilakuan pada audit internal. Pendahuluan. Audit internal mengevaluasi aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang dan dengan demikian terdapat hubungan pribadi antar orang yang melakukan evaluasi dengan orang yang dievaluasi dan dengan para auditor. Hubungan antar kedua kelompok yang menjadi subjek konflik atau subjek sinergi adalah saling berkaitan. Motivasi pihak yang diaudit. Kebutuhan menjadi bagian dari organisasi. Para auditor diminta untuk mendekati pihak yang diaudit dengan bahasa yang memperkuat kebutuhan ini dan potensi penyelesaian serta dengan mempercayai pihak yang diaudit untuk membantu atau mengambil bagian atas pencapaian tujuan dari pekerjaan audit sekarang. Menghormati diri sendiri dan orang lain. Pihak yang diaudit biasanya akan menerima rasa hormat dan respon manajemen melalui penerapan audit yang merupakan bagian dari manajemen yang berpengaruh dalam melakukan perbaikan operasial manajemen. Hubungan dengan gaya manajerial ada 4 gaya manajemen, yaitu gaya mengarahkan, gaya melatih, gaya mendukung, dan gaya mendelegasikan. Perubahan manajemen. Salah satu masalah terbesar yang dimiliki oleh auditor adalah menjual perubahan-perubahan yang akan dijalankan melalui implementasi. Dan temuan audit ilmu sosial telah mengidentifikasikan sejumlah alasan mengapa orang tidak menginginkan perubahan. Pengelolaan konflik. Dalam bidang akuntansi, konflik dapat terjadi antara auditor yang cenderung mempertahankan profesionalismenya dan pihak yang diaudit yang cenderung mempertahankan lembaga atau keinginannya. Dapat disimpulkan bahwa ketika seorang auditor bekerja pada suatu lembaga bisnis profesional yang dikelilingi oleh suatu birokrasi, konflik dan hilangnya nilai-nilai serta norma-norma profesionalisme akan muncul. Di pihak lain, sikap dan keyakinan yang berkaitan dengan lingkungan anggota profesi sering kali dibentuk oleh kondisi-kondisi birokrasi. Oleh karena itu, sikap yang dimunculkan oleh suatu atau beberapa orang profesional yang mempertahankan nilai-nilai profesionalismenya akan cenderung menjadi pemicu konflik. Masalah-masalah hubungan. Menurut Brink dan Witt tahun 1982 mempunyai daftar konsep yang akan membantu untuk memperkuat orang dengan lebih baik. Konsep-konsep tersebut merupakan perilaku langsung dan kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk semua hubungan singkat perusahaan. Konsep-konsep tersebut adalah yang pertama, ingat bahwa terdapat variasi umum dalam kemampuan dan sifat dasar individu. Pengaruh terbesar terhadap perasaan-perasaan dan emosi seharusnya juga dipertimbangkan. Keragaman persepsi seharusnya juga dipertimbangkan. Ukuran kelompok pihak dan yang diaudit dapat berpengaruh pada hubungan. Pengaruh dari berbagai situasi operasional sebagai suatu variasi akhir. Karakteristik umum individu. Menurut Brink dan Witt tahun 1982 juga membuat suatu daftar mengenai karakteristik kelompok individu dari orang-orang yang berada dalam berbagai tingkatan. Kesadaran pada diri sendiri. Menurut Radcliffe et al. 1988 menyebutkan dalam suatu situasi di mana terdapat banyak hubungan interpersonal sebagaimana yang terdapat di dalam audit internal adalah hal penting untuk menyadari dan memegang teguh keseimbangan serta untuk memandang diri sendiri sebagaimana orang lain memandangnya. Komunikasi secara efektif. Perintah seorang audit dengan menggunakan komunikasi yang efektif merupakan cara yang positif untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dalam menjalankan audit. Bahan yang menggunakan aksioma seharusnya jelas, ringkas, bebas akronim, dalam gustur gramatikal yang baik dan mengungkapkan isi dalam aturan sederhana yang logis. Hal-hal ini merupakan aspek pokok mekanisme komunikasi. Komunikasi secara efektif telah menjadi suatu hal yang umum dalam audit bahwa inti dari kinerja audit yang baik berasal dari pendekatan keperilakuan. Pada dasarnya, audit merupakan usaha kerja sama antar auditor dan pihak yang diaudit. Penggunaan pengetahuan keperilakuan dan audit. Para penulis percaya bahwa auditor internal sangat memahami organisasi mereka sebagai akibat dari kedekatan mereka dengan para karyawan organisasi yang memungkinkan mereka untuk mengevaluasi bukti-bukti secara verbal dan visual yang berhubungan dengan sikap dan perilaku secara lebih efektif. Demikian presentasi saya. Terima kasih.